Makanya nggak heran kalau Amerika Serikat itu menangis di sini. Indonesia punya posisi kuat sebagai produsen berbagai komoditas strategis, mulai dari nikel, timah, batu bara, sawit, kopi, hingga karet. We have full access to Indonesia, everything. As you know, Indonesia is very strong on copper. But we have Industri Amerika Serikat terganggu nikelnya. Bahan bakunya, supply chain-nya terganggu. Trading house komoditas kena lagi. Pembeli global harus mencari sumber baru. Indonesia dan Filipina resmi pegang kunci nikel dunia. Kalian sadar nggak sih? Sekarang Indonesia dan Filipina resmi bangun Nikel Corridor dan gabungan dua negara ini kuasai 73,6% produksi nikel dunia. Indonesia emang kalah di WTO soal nikel, tapi kelanjutan kasus ini malah ngebongkar betapa lucunya standar ganda peradilan dunia. Guys, aneh banget nih. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba Amerika kasih saran ke Indonesia agar tidak kebanyakan produksi nikel. Lah, ini saran macam apa ini? Kita kutip dari Bloomberg Technos, teman-teman ya. Amerika Serikat minta Indonesia batasi overproduksi smelter asing, termasuk nikel. Nih kenapa nih? Kok tiba-tiba banget nih Amerika Serikat mau ngerecokin Indonesia yang lagi mau bangkit? Ya kan harusnya bagus gitu ya kalau produksi nikel Indonesia ini naik. Tapi kenapa justru Amerika kelihatan panik, minta dibatasi segala? Oh, yang diinginkan oleh Amerika Serikat adalah menang Perang Dunia III. Dan untuk itu dia butuh bahan mineral. Ternyata Kuba punya rahasia itu. Rahasia apa? Ternyata Badan Riset Amerika Serikat yang namanya USGS, US Geological Survey, jadi ini badan khusus yang mendeteksi bahan-bahan mineral di seluruh dunia udah dipetain guys sama CIA guys. Nah USGS ini juga salah satunya yang memberikan reportase bahwa ternyata Kuba memiliki cadangan nikel nomor 5 terbesar di dunia guys. Ngeri nih. Jadi kenapa signifikan guys? Teman-teman tahu peringkat 1 terbesar cadangan nikel di dunia itu ada Indonesia. Peringkat 2 Australia, peringkat 3 Brazil, peringkat 4 Rusia. Nah lu udah tahu lah semuanya ini gak ada yang namanya Amerika Serikat, gak ada yang namanya Cina. Ini calon petarung nih di Perang Dunia III nih. Tapi ternyata ada nama Indonesia, makanya ini ada sangat erat hubungannya dengan IHSG, dengan MSCI. Penting, ini isu strategik guys. Dan sayang banyak orang juga yang belum tahu di pemerintahan bahwa MSCI sengaja menyerang bursa kita. Kenapa? Karena Amerika Serikat tidak punya nikel. Dan ini penting. Kuba ternyata memiliki 5,5 juta ton nikel di dunia ini. Atau setara dengan 8% loh cadangan nikel di dunia. Gila guys. Dan negara ini sangat strategik karena jaraknya sangat dekat dengan Amerika Serikat dibandingkan mereka bawa itu barang nikel dari Indonesia. Dan kalau teman-teman hitung valuasi nikel yang ada di dalam perut buminya Kuba itu gak sedikit loh. Hari ini harga nikel itu udah naik tinggi guys. 17.000 lebih, 17.000 dolar per ton. Ya lu bayangin aja kalau di dalam perut Kuba ada 5,5 juta ton nikel, lu kali 17.000 dolar per tonnya. Artinya menghasilkan duit setara 93 billion dollar guys. Itu setara 1.500 triliun. Jadi teman-teman bisa bayangkan ini dari segi valuasi strategis. Dapat untung cuan 1.500 triliun. Bisa bangun kapal induk persenjataan perang. Dan yang ketiga, lu tahu yang penting di dalam industri manufacturing, industrialisasi adalah produksi otomotif. Hasil riset sudah menunjukkan ya, penjualan mobil listrik itu bakal naik 250% lebih di tahun 2030. Dan permintaan terhadap nikel itu bisa naik loh sampai 2 juta ton setiap tahunnya. Makanya nggak heran kalau Amerika Serikat itu menangis di sini. Kalau mereka sampai nggak punya nikel, selesai Tesla, goodbye lo, tutup mata. Menangislah kau. Ternyata Amerika diam-diam sudah ngincar nikel-nikel dunia. Bahkan mereka sudah memetakannya dan Indonesia nih bakal menjadi target utama mereka. Ya karena Indonesia adalah pemilik nikel nomor 1, cadangannya terbesar di dunia teman-teman ya. Bayangin Amerika ya pasti butuh banget dong nikel ini untuk industri mereka. Makanya nih mereka udah kebakaran jenggot duluan melihat bagaimana hilirisasi nikel kita berkembang pesat banget. Tiba-tiba nyuruh kita membatasi lagi, kocak banget ya kan? Indonesia produsen besar nikel, batu bara, dan komoditas dunia. Tapi kenapa harga referensinya malah ditentukan di luar negeri? Nah, ini yang mau diubah pemerintah.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap Indonesia akan memiliki bursa mineral dan komoditas strategis yang ditargetkan mulai berlaku 1 Januari 2027. Tujuan besarnya Indonesia punya reference price atau harga acuan sendiri, sehingga tidak terus bergantung pada harga yang terbentuk di pasar luar negeri. Apalagi Indonesia punya posisi kuat sebagai produsen berbagai komoditas strategis, mulai dari nikel, timah, batu bara, sawit, kopi, hingga karet. Dengan bursa ini, pembentukan harga diharapkan lebih mencerminkan kekuatan komoditas Indonesia. Dampaknya juga bisa membantu mengoptimalkan pajak, bea keluar, dan PNBP. Airlangga menegaskan Indonesia harus punya harga sendiri sebagai reference price. Intinya, kalau kita punya komoditasnya, sudah saatnya Indonesia juga punya pengaruh lebih besar dalam menentukan harga acuannya. Ini langkah menuju kemandirian ekonomi. Wah, ini makin kejang-kejang lagi tuh si Mama Rika, teman-teman ya. Kita sebagai pemilik cadangan terbesar nomor 1 di dunia. Dan sekarang kita sudah sukses melakukan yang namanya hilirisasi. Dan sekarang pemerintah berkomitmen untuk membuat yang namanya bursa mineral. Gimana Amerika nggak makin panik melihat Indonesia kayak begini, teman-teman? Mungkin mereka mikirnya kayak, aduh jangan-jangan Indonesia bakal jadi pusat mineral dunia nih. Dan ternyata mereka gagal kuasai nikel kita. Bukti kegagalannya nih teman-teman ya, sampai sekarang mungkin Amerika Serikat masih melobi minta akses penuh ke mineral RI. Dari tahun 2025 lalu loh ya, mereka ini masih ngeyel gitu ya, untuk bisa terlibat dalam proyek hilirisasi mineral-mineral kita. We have full access to Indonesia, everything. As you know, Indonesia is very strong on copper. But we have Industri Amerika Serikat terganggu nikelnya. Bahan bakunya, supply chain-nya terganggu. Trading house komoditas kena lagi. Pembeli global harus mencari sumber baru. Ini bikin mereka sebel. Ya, bahan bakunya dipotong, nilai tambahnya itu pindah ke Republik Indonesia yang harusnya mereka misalnya ya beli biji nikel tuh harganya 1.000. Dengan mereka mengelola sampai jadi hasil hilirisasi di negara mereka, mereka jual misalnya bisa 3.000 sampai 4.000. Tapi selisih profitnya itu sekarang didapatkan oleh Indonesia. Ya jelas lah, sekarang Indonesia yang punya barangnya. Kok bisa kamu mengeksploitasi? Apa bukan itu disebut penjajahan? Lalu Anda masih membela? Apakah Anda tidak layak disebut londo ireng? Kan itu konsepnya, ya kan? Ini juga nih, kayaknya teman-teman ya, yang bikin Mama Rika ngebet banget gitu. Pengen ikutan terlibat dalam hilirisasi nikel Indonesia. Oh tidak teman-teman, nampaknya lebih ke arah mengincar nikel-nikel kita. Oh tidak, mungkin lebih parah lagi mengincar mineral-mineral mentah kita. Karena di sana suplainya udah makin berkurang ya. Dan mereka tidak punya nih sumber bahan bakunya. Sedangkan mereka melihat Indonesia ini punya potensi yang sangat besar sekali ya, dengan cadangan yang terbesar di dunia nomor 1. Makanya Donald Trump udah ngebet banget kan, pengen menguasai, pengen punya akses penuh ke mineral-mineral kita. Kocak banget. Gimana nih kalian ya sebagai warga negara Indonesia, sebagai rakyat Indonesia? Apakah kalian terima nih dengan Donald Trump, dengan Amerika yang mau menguasai kita lagi? Indonesia dan Filipina resmi pegang kunci nikel dunia. Kalian sadar nggak sih? Sekarang Indonesia dan Filipina resmi bangun Nickel Corridor dan gabungan dua negara ini kuasai 73,6% produksi nikel dunia. Artinya apa? Dunia sekarang sangat bergantung sama ASEAN, khususnya Indonesia. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bilang kerjasama ini bukan sekadar MOU biasa, tapi fondasi rantai pasok nikel dunia. Indonesia sendiri nyumbang sekitar 66,7% produksi nikel global. Cadangannya juga gila, mencapai 62 juta ton atau hampir setengah cadangan dunia. Kenapa nikel penting banget? Karena ini bahan utama baterai mobil listrik, penyimpanan energi, sampai industri baja tahan karat. Indonesia punya ekosistem hilirisasi nikel masif. Nilai ekspor produk olahan nikel pada 2025 mencapai 9,73 miliar dolar Amerika. Dan efeknya ke Indonesia, investasi diproyeksi tembus 700 triliun rupiah lebih sampai 2030, serta buka lebih dari 180 ribu lapangan kerja. Gak hanya itu, Filipina juga akan memasok biji nikel, sementara Indonesia jadi pusat hilirisasi dan industri baterai ASEAN. Jadi sekarang, bangga nggak kalian Indonesia jadi pemain utama nikel dunia?
Sebentar lagi Indonesia akan menjadi nikel koridor, teman-teman. Ini bekerja sama dengan Filipina ya. Dimana nih kalau Filipina dan Indonesia nikelnya akan digabung nih, bakal menguasai 70% nikel dunia, bayangin. Dan bersama dengan Filipina pun smelternya akan ada di Indonesia. Jadi kita mendatangkan tambahan bahan baku nikel dari Filipina dan akan diolah di Indonesia. Gimana gak makin kejang-kejang itu Mama Rika, teman-teman, karena mereka untuk sebuah komoditas yang sebesar ini ya, besar banget gitu loh ya di dunia ini, tapi mereka nggak ikut andil gitu. Makanya udah berusaha banget buat ngerecok-ngerecokin Indonesia lagi ya kan. Indonesia katanya raja nikel dunia, tapi kok malah ngajak Filipina buat kerjasama ngisi pasokan nikel? Apakah Indonesia sudah kehabisan nikel? Atau strategi paling masuk akal buat menguasai dunia lewat nikel? Penasaran? Yuk tonton dulu videonya sampai tuntas. Nikel kita banyak, namun kebutuhannya lebih banyak guys. Indonesia itu punya smelter atau pabrik pengolah nikel yang jumlahnya oke banget. Kapasitasnya juga gede-gede. Sayangnya nafsu makan atau tingkat permintaannya juga tinggi. Artinya nggak mungkin buat kita nambang terus kalau kita cuma nambang punya kita sendiri. Jika dilakukan secara konsisten ya, dampaknya cadangan kita bakal habis lebih cepat dari jadwalnya. Pada sisi lain, Filipina mau kerjasama dengan kita. Kelebihan nikel Pertamina itu karena keunggulan yaitu memiliki spesifikasi tertentu yang kalau dicampur atau istilah anak-anak gaul jakso, di blending sama nikel kita, hasilnya jadi jauh lebih efisien buat baterai mobil listrik. Oke nggak tuh? Matanya, daripada kita musuhan rebutan pembeli dengan Filipina, duet lebih menguntungkan. Filipina jadi pemasok bahan mentahnya, Indonesia jadi pusat dapurnya, smelter. Bayangkan saja ya, kalau Indonesia dan Filipina digabung, maka kita megang 73% produksi nikel dunia. Wow. Itu artinya, hampir 3/4 isi baterai HP atau mobil listrik di planet ini kuncinya ada di tangan kita dan Filipina. Akibatnya apa? Dunia bakal melirik Indonesia sebagai mitra strategis dan ngenilai kita nggak cuma jualan nikel biasa aja, tapi punya peran sebagai penentu harga nikel di pasar global. Disinilah peran Pak Prabowo yang nggak banyak orang tahu. Kesepakatan itu dikejar Pak Prabowo di Cebu, Filipina saat KTT ASEAN yang mengunci keamanan stok nikel. Karena Indonesia nggak mau jadi penonton aja dalam transisi energi, tetapi juga ingin menjadi pemain utama. Logis kan? Daripada habis sendirian, mending ajak tetangga buat kuasai dunia. Gimana nih menurut kalian langkah cerdas Pak Prabowo nih? Komentar di bawah ya. Ini loh peran dari negara kita teman-teman ya dalam kerjasama dengan Filipina untuk membangun yang namanya nikel koridor itu. Sebenarnya kita ini satu level di atasnya Filipina teman-teman ya. Mereka belum bisa mengolah nikel mentah mereka, tapi nih kita selain punya nikel, kita ini juga punya smelter, kita punya pabrik pengolahannya. Dan ini tentu saja yang bikin negara lain jadi ketar-ketir. Mayoritas suplai nikel kita yang menguasai. Bayangkan ya di ponsel kalian, di kendaraan kalian, di alat-alat elektronik kalian ada nikel kita gitu. Makanya Amerika udah ketar-ketir banget kalau kata kita mah ya, melihat bagaimana perkembangan Indonesia, bagaimana kebangkitan Indonesia ini. Ya kali mereka nggak ikut andil gitu ya untuk ikut menguasai pangsa ini ya kan. Apalagi mereka juga punya industri yang sangat besar. Di sana ada Tesla, ada Apple, ada banyak merek-merek yang mendunia lain milik mereka ya kan. Indonesia emang kalah di WTO soal nikel. Tapi kelanjutan kasus ini malah ngebongkar betapa lucunya standar ganda peradilan dunia. Pelan-pelan, tahun 2020 Indonesia stop ekspor biji nikel mentah. Tujuannya maksa smelter dibangun di sini, biar kita nggak cuma jual tanah, tapi jual barang jadi. Uni Eropa marah bawa kasusnya ke WTO. Akhir 2022, panel WTO menangin Eropa. Indonesia secara hukum kalah. Lalu Indonesia banding, dan disinilah letak yang bikin senyum sinis. Banding itu naik ke appellate body, pengadilan tertinggi mereka. Masalahnya pengadilan itu lagi lumpuh total, mati suri, gak bisa mutusin apa-apa. Kenapa lumpuh? Karena sekutu mereka sendiri, Amerika Serikat, selama bertahun-tahun ngeblokir pengangkatan hakimnya. Wasitnya dilumpuhin dari dalam. Jadi selama banding gak bisa diproses,
Putusan kalah tadi nggak bisa dieksekusi. Indonesia nggak cabut larangannya. Hasilnya, menurut data pemerintah, nilai ekspor produk nikel kita melompat dari 2,9 miliar dolar di 2020, tahun larangan ini dimulai, jadi 34,4 miliar dolar di 2023, hampir 12 kali lipat. Sekarang lihat ironinya, Uni Eropa yang nyeret kita ke WTO, Amerika yang bikin pengadilannya nggak bisa jalan, dua-duanya barat. Dan yang lebih lucu lagi, ide proteksionisme yang mereka tuduh ke kita pertama kali dicetusin sama Alexander Hamilton, Menteri Keuangan Amerika di tahun 1791, buat ngelindungi industri Amerika yang waktu itu masih bayi. Jadi, aturan buat siapa sebenarnya? Jangan percaya begitu saja, termasuk kata-kataku. Buka sendiri berkasnya. Kalian juga masih ingat kan teman-teman ya, kalau nikel kita juga pernah digugat sama Uni Eropa ke WTO gitu. Cuma gara-gara kita nggak mau lagi ekspor nikel mentah ke mereka. Ya terserah kita gitu ya, kita yang punya komoditas, kita yang punya mineral. Kalau kita pengen mendapatkan nilai tambah ya kenapa gitu. Iya, merugikan kalian kita tahu. Tapi kan kita yang nggak mau gitu ya. Kalau terus dikibul-kibulin padahal kita bisa gitu untuk menjadikan bahan mentah itu jadi barang jadi. Kalau industri kalian jadi terpukul, ya memang sudah resiko. Jadi kalian jangan justru bikin negara-negara berkembang ini tidak bisa menjadi negara maju cuma untuk menyelamatkan industri kalian. Dan apakah benar nih seperti yang dibilang sama video ini tadi ya, yang menggugat Eropa tapi yang bikin persidangan gak jalan-jalan adalah Amerika. Bahkan ya Menteri Amerika ya itu tadi ya yang udah berusaha banget untuk menyelamatkan industri mereka. Lalu mereka mentungin negara-negara kecil, negara-negara berkembang yang sebenarnya memiliki bahan baku, yang sebenarnya memiliki komoditas yang tidak mereka miliki. Parah banget teman-teman. Sekarang yang menjadi pertanyaannya nih buat kita semuanya, seluruh rakyat Indonesia, bagaimana kalian melihat ini? Masih mau kita diatur-atur, didikte-dikte, dikibul-kibulin sama negara lain? Walaupun itu adalah negara besar, walaupun itu adalah negara yang katanya adidaya. Tapi kan faktanya kita lebih kaya gitu. Dan mereka gak punya apa-apa, industri mereka gak akan jalan kalau gak ada kita. Gimana? Masih mau mendengarkan mereka? Masih mau termakan dengan narasi-narasi mereka? Ibaratnya nih ya, kita ini semuanya satu rumah gitu. Kalau ada satu benda yang dicuri, emang kalian terima? Terima kayak begitu? Enggak kan? Gimana nih sekarang kalau menurut kalian? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar.